Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min 70 jazaan min harri jahannam." Qalu, "Wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Qala, "Fa innaha fadlat bi 69 jazaa." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini. Sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan 2 minuman. Segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, "Ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad." Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, "Shaddaqta ya Muhammad." Engkau telah benar Muhammad. Laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari di kepala itu hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi, menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja, persilahkan, nggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apa lagi?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten dan suka makan harta anak yatim, suka ngobyekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang." Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim,
Begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka. Panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri. Hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran bener nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya nggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara, sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka, kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama, neraka jahanam atau naru jahanam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka jahanam ini? Penduduk neraka jahanam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua, penduduk neraka jahanam itu para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahanam. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takasur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitor ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti Rasul-Rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti Rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan Rasul. Lu mau bangun masjid, iya berat, berat, jangan jangan aja kapok. Majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran.
Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka hawiyah. Siapa penghuni neraka hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8 sampai 11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Salat, puasa, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka hawiyah. Lalu yang keempat, neraka wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, garis besarnya yang mendapat neraka wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong, salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong, mendustakan agama. Siapa mereka? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga. Karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun. Allazina hum yura'un. Mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepasih-pasihnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabbihis sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup qul huwallahu ahad sama inna a'tainakal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, ria, dan enggan membayar zakat. Mereka divonis mendapat neraka wail. Seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim dalam An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran.
Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Sakor. Siapa penghuni neraka Sakor ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Sakor ditanya, "Ma salakakum fis Sakor?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin wa la naku nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah sholat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, 12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen itu sudah punya paspor KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Mereka lah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asli, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, Allah jauhkan seluruh keluarga kita dari neraka dan dari azab neraka. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.